Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikarani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program praktik kuliah lapangan saya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari hingga 17 Maret 2020, tepatnya selama 1 bulan sebagai tenaga pengajar. Baik, langsung saja. Topik pembahasan yang akan saya bahas antara lain meliputi: yang pertama, pemaparan praktik kuliah lapangan dan instansi, lalu capaian pembelajaran praktik kuliah lapangan, capaian keahlian dan kecakapan profesi, realisasi praktik kuliah lapangan, tantangan dan peluang, serta keberlanjutan program dan saran. Beralih ke slide pertama, pemaparan praktik kuliah lapangan dan instansi. PKL adalah kegiatan pelatihan kerja bagi mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari data tentang seluk-beluk standar kerja yang profesional. Nah, dalam kesempatan ini, saya berkesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di SMP IT Bahana Mandiri yang merupakan sekolah menengah pertama Islam terpadu yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu kurikulum, serta mengimplementasikan konsep pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. SMP IT Bahana Mandiri beralamat di Kampung Kelapa II, Mustika Jaya, Bekasi. Nah, SMP IT Bahana Mandiri ini bertekad untuk mencetak pemimpin yang berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan global dengan menerapkan program-program unggulannya, seperti misalnya full day school atau sekolah sehari penuh yang dilaksanakan dari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 7 hingga pukul 15 sore. Lalu ada tahfiz Quran, TPQ, bilingual language, Arabic and English, dan masih banyak program unggulan lainnya. Kemudian beralih ke topik selanjutnya mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang telah saya capai adalah antara lain mampu menjadi tenaga pengajar yang cakap, mampu menerapkan cara pengajaran kreatif. Biasanya saya mencari metode-metode yang berbeda di setiap pertemuan agar siswa tidak merasa jenuh. Lalu menjadi guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik siswa, menanamkan nilai-nilai kebaikan pada siswa melalui contoh tindakan dan tutur kata, mendapatkan ilmu dan pengalaman di bidang pengajar. Ini adalah salah satu capaian yang sangat penting karena di sini saya mampu melatih keberanian saya untuk menyampaikan materi di depan orang banyak. Lalu materi kuliah apa saja yang berkaitan ketika program ini berlangsung? Yang pertama itu ada English as a Foreign Language, Teaching English as a Foreign Language, di mana mata kuliah ini menjadi pedoman utama saya. Mengenai bagaimana tata cara mengajar bahasa Inggris yang tepat untuk siswa di sekolah menengah pertama atau sebagai siswa pemula. Lalu metode apa saja yang sebaiknya saya gunakan atau silabus apa yang sebaiknya saya pilih. Menurut saya ini sangat berkaitan erat dengan mata kuliah Teaching English as a Foreign Language. Lalu yang kedua juga ada Basic Grammar. Grammar yang sudah saya ajarkan antara lain yang pertama Simple Present Tense di kelas 7, lalu Simple Present Continuous dan Simple Past Tense di kelas 8. Yang ketiga, saya mempelajari Reading, Writing, Speaking, and Listening. Penerapan ini biasanya terjadi ketika ada percakapan. Saya meminta mereka membaca, kemudian mereka mengucapkan bagaimana ejaan yang tepat. Lalu jika mereka salah, saya mencoba membenarkannya. Lalu mereka mengulanginya. Tugas selanjutnya ketika mereka mengerjakan tugas, secara otomatis mereka akan menulis ejaan yang tepat, dan menurut saya itu melatih skill writing mereka.
Lalu capaian keahlian dan kecakapan profesi. Keahlian yang saya capai adalah saya memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar profesional yang mampu menyampaikan materi secara efisien. Selain itu, saya mampu mengorganisasi proses belajar, dan saya mampu memahami konsep perkembangan psikologi anak. Biasanya saya harus memilih konsep pembelajaran berdasarkan psikologi mereka agar mereka mau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lalu realisasi pengajaran. Yang pertama ada persiapan. Biasanya di hari sebelumnya saya mempersiapkan materi apa yang akan saya sampaikan, atau metode apa yang akan saya gunakan, serta misalnya evaluasi atau jenis latihan soal apa yang akan saya gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu kemudian ketika berada di kelas, biasanya saya menyampaikan materi secara dalam menggunakan metode ceramah, atau bisa juga biasanya saya membagi mereka secara kelompok agar mereka menemukan sendiri materi yang akan dipelajari. Yang terpenting poin utamanya sama, mereka harus mampu menguasai materi yang diberikan. Lalu untuk pengaplikasiannya, untuk mengetahui bagaimana siswa itu sudah mengerti atau tidak, maka saya biasanya memberikan soal latihan atau games mengenai materi terkait yang sudah dijelaskan. Lalu sebelum kelas berakhir, biasanya saya melakukan review, mengulas apa saja yang telah dipelajari hari ini, dan kemudian mencoba bertanya apakah ada kesulitan atau tidak dalam materi yang sudah dijelaskan. Lalu bertanya pula apakah mereka sudah menguasai materi atau belum. Selanjutnya, tantangan dan peluang yang saya hadapi adalah, yang pertama tantangannya jarak tempuh. Saya harus menempuh jarak sejauh 10 km yang harus ditempuh dalam waktu 35-40 menit setiap harinya. Itu merupakan tantangan bagi saya, apalagi Jalan Bekasi yang cukup ramai membuat saya harus berangkat lebih awal. Lalu yang kedua ada kurangnya minat belajar pada mata pelajaran bahasa Inggris. Para siswa biasanya kurang fokus dalam pelajaran ini karena mereka merasa bahasa Inggris itu sulit. Maka ini menjadi tantangan bagi saya, bagaimana caranya agar mereka tidak merasa bahwa mempelajari bahasa Inggris itu adalah hal yang sulit. Lalu yang ketiga, tantangan saya adalah ketika menyiapkan materi. Saya merasa tertantang karena saya harus mengemas materi itu sedemikian rupa agar siswa mudah mengikuti apa yang akan saya ajarkan. Saya menyadari betul bahwa peluang saya setelah program kegiatan lapangan di SMP ITB Hana Mandiri sebagai tenaga pengajar profesional adalah sangat tinggi. Asalkan saya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang menjadi tantangan saya. Misalnya saya harus konsisten datang tepat waktu, mempunyai semangat mengajar yang tinggi agar semua tidak merasa menjadi beban, kemudian harus tetap sabar namun tegas pada siswa yang kurang memperhatikan, serta mengkombinasikan metode-metode lain dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya, keberlanjutan program dan saran.
ada begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan dalam program ini, mulai dari melakukan pengajaran sesuai aturan dan kurikulum sampai tantangan di mana saya menemukan kesulitan dalam menyiapkan materi yang akan diajarkan di setiap pertemuan. Pada program ini di SMP IT Bahana Mandiri, saya menyimpulkan pentingnya peran tenaga pengajar dalam meningkatkan kemampuan dan konsentrasi siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Karena faktanya siswa merasa bahwa mempelajari bahasa kedua adalah suatu hal yang sulit. Jadi disinilah peran tenaga pengajar begitu penting untuk meyakinkan bahwa mempelajari bahasa kedua itu adalah hal yang menyenangkan dan bukan sesuatu yang sulit. Selanjutnya, alangkah baiknya jika mahasiswa diberikan pelatihan sebelum realisasi program praktik kuliah lapangan ini agar lebih maksimal, tentu saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu di sini juga pentingnya peran pembimbing dalam pengecekan laporan mingguan juga harus ditingkatkan karena agar kita mengetahui hal apa yang kurang atau hal apa yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki ketika realisasi praktik kuliah lapangan. Selanjutnya, yang terakhir saya berterima kasih kepada dosen pembimbing, koordinator lapangan, dan pembimbing di instansi saya, serta pihak-pihak lain fakultas yang telah membantu realisasi praktik kuliah lapangan saya berjalan dengan lancar. Baik, itu saja presentasi saya mengenai program praktik kuliah lapangan